Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pajak, kembali lagi kita ngobrol tentang pajak di podcast Beruga, podcastnya KPP Pratama Mataram Barat. Kali ini bersama saya Koko dan saya ditemani dengan Mas Doni. Di sini kami berdua pada hari ini akan apa? Memberikan informasi kepada sobat pajak semua terkait Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2025, yang mana ini, aturan baru ya, turunan dari PMK 81, terkait penerapan CITAS atau Cortex, yang mana nanti di sini, terkait teknisnya kita lebih condong, ke seri PPN ya. Nah, bukan gitu Mas Doni? Ya, sobat pajak nih kita membahas nih terutama Per 11 ya, per yang baru tuh. Mhm. Ini baru terbit bulan Mei apa Juni nih ya? Bulan Juni. Oh, bulan Juni ya? Oke, baik. Di sini memang di Per 11 ini beberapa diatur terkait masalah teknis, terkait pelaporan sama pembuatan faktur ya, PPN gitu ya. Sebenarnya dia ngatur seluruh, teknis pelaporan SPT, cuma Mhm. kita fokusnya saat ini yang PPN. Oh, PPN ya, berarti dari awal PPN itu dari mulai PKP mungkin ya? Enggak? Atau dari bikin faktur apa? Pembuatan faktur. Oke, dari pembuatan faktur. Berarti, sistem e-faktur yang lama yang lewat, eee, apa namanya, aplikasi e-faktur dan pelaporan lewat e-faktur sudah nggak dipakai lagi, Mas, ya? Ya, jadi kan jadi Per 11 ini dia menggantikan Per 3 2022, Heeh. merubah Per 3 2022 yang dirubah jadi Per 11 dari 2022 sampai Per 17 tahun 2019. Nah, Mhm. ini kan, untuk memberi kepastian hukum, eee, terkait aplikasi yang baru Cortex ini. Mhm. Ya, di sini ada ketentuan umum itu 2 pasal, tata cara kewajiban dan syarat pembuatan faktur pajak itu ada 2 pasal. Iya. Keterangan dalam faktur pajak dan ketentuan pengisian keterangan dalam faktur pajak, bentuk dan tata cara pembuatan faktur pajak, tata cara pembetulan, penggantian, dan pembatalan faktur pajak, Mhm. faktur pajak untuk pedagang eceran, terus persyaratan formal, kapan saat itu faktur pajak itu dianggap lengkap, laporan faktur pajak, keadaan kahar kan di Cortex. Mhm. Kalau ada keadaan hal dan ketentuan lain dan ketentuan pelayanan itu ada 5 pasal, dan ketentuan penutup. Wah, jadi kira-kira nih kalau yang mau dibicarakan bertahap nih enaknya kita mulai dari mana? Ya, jadi gini, yang pertama-tama ini, eee, ada beberapa pokok, perubahan ya. Ya, baik. Nah, yang pertama, aplikasi yang digunakan nih. Kalau dulu, e-faktur, Ya. terus ada Refund for Tourist. Mhm. Nah, nanti itu akan, berubah. Mhm. Ada web faktur, dulu kan kita kenal web Web faktur. web e-faktur betul. Faktur. Nah, sekarang untuk e-faktur itu bisa digunakan, masih bisa digunakan, tapi hanya untuk kita membuat faktur untuk wajib pajak yang terdaftar di 2024 ke bawah, seperti Baik. 2025. Oke. Kalau dia terdaftarnya maksudnya, rekanan kita terdaftarnya di 2025, Iya, itu kita nggak bisa pakai aplikasi e-faktur. e-faktur. Kewenangan di, apa namanya, nggak akan terbaca di sistem, eee, Cortex-nya dia. Oh, betul. Jadi nanti kan dia ada di menu, apa namanya, menu Kapan dia terdaftar? ya menu pajak masukannya itu nanti nggak masuk ke sana. Oh, gitu. Nah, terus kalau untuk, kalau dulu kan pasti ada namanya sertifikat digital sama, nomor seri faktur. Nah, untuk itu apakah masih perlu
perlu diajukan permohonan tiap kali mau transaksi untuk nomor seri sama kalau apa namanya, sertifikat digital apa juga perlu kalau misalnya mau tanda tangan kalau memang sudah expire? Nah, sekarang kalau sertifikat digital itu sekarang hanya, dimiliki oleh orang pribadi. Oh gitu ya? Nah, Heeh. terus kalau misalnya nomor seri faktur, kalau buatnya di Cortex sekarang sudah otomatis. Oh begitu ya? Terus sekarang juga alamat tempat kegiatan usaha itu kalau dulu kan ada, apa namanya, BB cabang, sekarang sudah tidak, sekarang pakainya NIPU. Oh iya Kalau nipu. misalnya yang jual sekarang kan sudah, otomatis PKP itu NPWP itu terpusat. terpusat. Jadi kalau misalnya yang jual itu cabangnya, NPWP-nya tetap pakai Cortex-nya pusat, Mhm. atau bisa pakai kalau ada NIPU-nya berarti pakai login, cabang tapi dia pakai NIPU. Oke. Nanti di fakturnya itu, NPWP-nya tetap NPWP-nya pusat tapi alamatnya cabang. Oke. Sama yang baru ini ada ketentuan baru, kode transaksinya itu sekarang Mhm. kode transaksi di 9 tapi 10. Kode transaksi. Ya, kode transaksi Berarti kalau dulu kan ada 01, 02, 03 sekarang sampai 10. 10. Oh, 10 ini apa nih? Kode transaksi itu yang pertama, Mhm. Kalau yang 01 tuh kan biasanya ke swasta. ya ke swasta, tapi kan sekarang Nggak ada ya? dipakai karena sekarang, Pakai untuk non-pad pakai 04 ya, kecuali yang memang tarifnya memang 12% tetap 01 ya? yang dikenakan PPNBM. Oh ya, oke. Yang kedua, yang 02 untuk Tetap ke instansi instansi pemerintah. pemerintah ya? Yang nomor 3 untuk pemungut PPN selain instansi pemerintah. Oh, berarti kayak, BUMN atau swasta lain yang ditunjuk ya? Tunjuk seperti kontrak karya atau di Heeh. sini DLTD ini Newmont guys. Iya, aman ya? Ya benar dibeli lama, Newmont aman. Heeh. Terus yang non-FAT, nah non-FAT ini yang sekarang, sering digunakan untuk transaksi DPP nilai lain. Mhm. Yang 05 untuk besaran tertentu, salah satunya untuk, apa namanya, kayak jual beli kendaraan bekas yang tarif-tarif khusus sama, eee, jasa ekspedisi. Jasa angkutan ya? Terus ekspedisi. Terus ini apa namanya, kalau nggak salah itu yang umroh itu ya? Atau keagamaan itu ya? Ya, iya, Mas, itu apa namanya, eee, tour and travel. Iya betul. Nah ini yang baru kayaknya ya, 06 nih ya? Ya 06 untuk, penyerahan WKP kepada turis yang memberitahukan dan menunjukkan paspor luar negeri kepada PKP toko retail yang berpartisipasi dalam skema pembalian PPN kepada turis asing yang PPN-nya dipungut oleh PKP toko retailnya. Jadi misalnya Mhm. kalau ini biasanya ada VAT refund ya di Iya, kayak di bandara. internasional itu, kalau nggak salah itu ada di Bali, Juanda, sama Jakarta, itu ya VAT refund. Jadi ada di Lombok pun kalau ada yang mau kerja sama boleh. Jadi silakan daftar ke kantor pusat DJP, nanti di situ rekan-rekan yang bekerja sama dengan DJP dia akan membuat konter khusus. Mhm. Jadi di sana ada aplikasi kita, Iya. nanti yang nyambung ke aplikasi yang di bandara. Oke. Siapa turis asing yang membeli, nanti akan muncul di sana di apa namanya, di kasir kita, di saya di bandara. Nanti setelah itu di bandara, turis asingnya begitu dia sudah cetak boarding pass, dia bisa meminta kembali PPN-nya. PPN-nya, oh bisa minta dari uang. Mhm. Kalau 07 yang PPN yang tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Oh ya, masih seperti biasa ya? 08 yang dibebaskan, 06, untuk 16D, Heeh. yang 10 penyerahan lainnya yang PPN atau PPND-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan DKP atau JKP menggunakan tarif selain pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN. Oh gitu. Ya, Ada contohnya nggak, Pak? di sini sih apa ya, pasal 7
Ini kayak yang tarif-tarif khusus. Oh, tarif-tarif khusus ya? Ya, Oke, siap. dulu dia pakai 06, sekarang Pakai 10 ya? 10. Oke, terus selain itu kalau bikin faktur nih yang sering kelupaan nih, biasanya upload faktur itu, masih nggak sih tanggal 15? Nah, nih kita di Per 11 Mhm. ini kita apa, Direktorat Jenderal Pajak memberikan relaksasi lagi. Wih, Kalau apa dulu tuh? kan maksimal tanggal 15 Tanggal 15 ya? berikutnya, Heeh. sekarang di diperpanjang maksimal tanggal 20, Oke, ya tanggal 20 bulan berikutnya. tanggal 20 berarti ini seperti batas waktu pelaporan ya? Ya, sudah Kalau laporan untuk selain, PPN. SPT Masa PPN berarti, sobat pajak, ada kabar gembira ya, yang biasanya suka lupa tanggal 15 untuk upload faktur sekarang bisa mundur ya, ke tanggal 20 bulan berikutnya untuk upload faktur. Selain itu, kalau untuk pengkreditan pajak masukan, masih boleh 3 bulan nggak sih? Karena waktu kemarin di awal penerapan Kortex katanya nggak boleh tuh. Oh, jadi sekarang itu, sudah dibuka kembali Mhm. untuk, apa namanya, mengkreditkan setelah masa pajak, faktur yang diterima. Mhm. Nah, Terus kalau kalau misalnya mau melaksanakan itu, Mhm. pastikan bahwa yang faktur yang mau dikreditkan jadi harusnya PKP itu sudah lapor SPT dulu Mhm. di masa misalnya kan kita mau ada, faktur masuk masa pajak nih, Ya, dilaporkan kan Juni. baik. Kalau kita mau kreditkan dia yang salah satu faktur pajak di bulan Mei ini mau dikreditkan di bulan Juni atau Juli, Iya. bukan bulan Mei, maka harus terlapor dulu PPN-nya. Oh, jadi istilahnya dia ketinggalan gitu ya? Iyalah, Oke. ya kan kalau sekarang kan nggak seperti e-faktur dia yang langsung apa namanya, generate ke semua dikreditkan, dan kalau sekarang kita bisa pilah-pilah mana faktur yang mau dikreditkan, mana tidak. Bahkan kalau sudah dikreditkan pun bisa dibatalkan pengkreditannya. Oke, sekarang bisa dibatalkan. Oke, kembali lagi nih, ke pembuatan faktur pajak keluaran, kalau tadi kan faktur pajak masukan. Kalau memang ada kesalahan, dalam pembuatan faktur, apakah ada mekanisme penggantian atau pembetulan nih? Ya, jadi, eee, mekanisme di e-faktur itu bisa juga ada mekanisme untuk pembetulan dan pembatalan. Mhm. Perbedaannya kalau untuk, pembetulan, Heeh. dia hanya bisa kalau ada kesalahan kode faktur dan nilai barang. Oke. Nilai barang itu kode faktur. Nah, itu sama kalau untuk masa pajak dia tidak bisa. Jadi yang hanya bisa, apa namanya, di sini kalau di PR 11 ini, Mhm. seluruh kesalahan bisa kecuali kesalahan dalam pengisian identitas pembeli dan atau penerima JKP serta tanggal fakturnya yang nggak bisa dirubah. Oke. Yang masa pajak fakturnya itu tidak bisa dirubah. Mhm. Tuh, itu yang nggak bisa dirubah. Dan untuk, apa, informasi buat teman-teman, sobat pajak sekalian bahwa kalau penggantian faktur itu tanggalnya waktu kita klik unment itu Mhm. tanggalnya nggak usah dirubah, nggak usah disesuaikan dengan tanggal faktur sebelumnya. Oke. Ya, karena walaupun tanggal fakturnya tetap, misalnya faktur bulan April dibetulkan di bulan Juni, nanti tanggal pembetulannya itu tetap bulan Juni. Tetap bulan Juni. Cuma Terus dia masuknya ke SPT yang mana nih? tetap masuknya ke SPT April nanti. Oke, Nah, nah, dia ngelihatnya hanya nomor fakturnya. nomor faktur ya.
Oke, itu yang untuk pembuatan faktur. Oke, kira-kira ada informasi apa lagi nih, Mas, di PR11 ini terkait klaster PPN atau seri PPN? Ya di sini juga, sebenarnya sama saja, hampir sama seperti yang Sebelumnya ya? sebelumnya, cuman ini Mhm. perubahannya itu karena kita, dan faktur ada tambahan lagi nih. Jadi faktur pajak itu sebenarnya kalau dia buatnya dari Cortex, Iya? dia tidak perlu eee, print sebenarnya, Oh ya, nggak perlu dicetak ya? nggak perlu dicetak. Ya, Jadi sudah nanti akan otomatis masuk ke datanya si pembeli ya? pembeli, gitu. Jadi nggak perlu lagi kita apa, eee, Download terus cetak gitu? cetak. Mmm, oke. Kalau ketentuan apa, keadaan kahar, force majeure ada nggak sih terkait apa, Cortex ini, SPT, faktur, Cortex gini, Mas? Kadang kan memang, mau kita wajib pajak sudah mau buat faktur, tiba-tiba ada kejadian bencana atau mungkin error sistem seperti itu. Apakah ada ketentuannya nih? Nah, dalam keadaan kaharmu PKP, kita bisa membuat faktur pajak dalam bentuk hard copy. Nah, dia hard copy ini nanti ada apa, bentuknya ini ada di Per 11 tahun 2025 yang di lampiran huruf D. Mhm. Nah, faktur pajaknya ini dibuat paling sedikit untuk pembeli atau penerima, pembeli barang atau penerima jasa. Jadi rekanan kita, Mhm. dan untuk arsip PKB penjual jadi minimal 2 Berarti ini dalam bentuk kertas gitu ya? kertas, ya. Terus nanti apakah ada Ini nanti ini ada ketentuannya, dikonversi menjadi elektronik atau apa? ya. Jadi apa, dalam hal terjadi keadaan KH eee, dan terdapat faktur pajak itu perlu dilakukan pembetulan atau penggantian, faktur pajak pengganti dibuat juga hard copy ya. Baik. Kalau sudah berakhir, dalam keadaan telah berakhir, data faktur pajak yang dalam bentuk kertas hard copy nanti wajib direkam dan diupload menggunakan modul e-faktur untuk memperoleh persetujuan DJP. Jadi nanti setelah selesai, udah tidak kahar, nanti langsung di-upload. Oke. Jangka waktu perekaman dan pengunggahan penguploadan faktur pajak dalam bentuk formulir kertas atau hard copy nanti ditetapkan oleh DJP. Oh, berarti ada SK-nya ya, keputusan-keputusan kapan kahar itu mulai dan kapan kahar itu berakhir ya? Gitu. Oke. Kira-kira ada lagi nggak, ketentuan baru nih selain tadi itu yang bisa saya bilang, tidak ada apa namanya, tidak ada lagi permintaan sertifikat digital, tidak ada lagi permintaan nomor seri faktur pajak, kemudian maksimal upload sekarang mundur jadi tanggal 20, terus apa, penyatuan ya, penyatuan modul ya, e-faktur dan VAT refund turis di aplikasi Cortex, kemudian ada namanya faktur kahar, terus ada penambahan kode transaksi. Selain itu ada lagi nggak yang baru? Kalau misalnya gini Bapak Ibu misalnya, eee, buat kan kita nih di sini ada 2 ini ya, 2 bisa pakai legasi atau, Oh, di Cortex. ya. Jadi kalau untuk, apa namanya, faktur pajak normal via aplikasi e-faktur legasi, Mhm. dan ini pembatalan ke penggantiannya itu harus dia pakai modul Cortex. Jadi walaupun misalnya nanti kita pakai, e-faktur buatnya, faktur normalnya. Mhm. Nah, nanti kalau pembatalan itu tetap dia pakai Cortex. Cortex. Oh begitu, berarti,
2 aplikasi ya, paling nggak gitu bahasa gampangnya. Normalnya di aplikasi, kemudian penggantinya di Cortex. Nah, kurang lebih Terus nah ini, untuk itu kira-kira ada nggak ya tips buat PKP supaya, apa namanya, terhindar dari pengenaan sanksi administrasi, baik itu denda 500.000 karena terlambat lapor atau denda 0,9% karena tidak buat faktur, seperti itu. jadi kuncinya kita harus disiplin. Oh ya, disiplin ya? Disiplin waktu dan validasi data. Jadi harus begitu ada, apa namanya, itu ada pembayaran atau penyerahan barang, itu harus dibuatkan fakturnya segera, jangan ditunda-tunda. Karena di dulu apa, kalau dulu kan sebelum dibatasin tuh bisa aja kita kapan aja buat Mhm. BU, tapi sekarang kan karena ada pembatasan, terus ada sistem Cortex yang dia memang belum begitu stabil, jadi Iya. kita harus disiplin dan biar, eee, tidak menyulitkan nanti di pajak. Oke deh Mas Dani, jadi sobat pajak, sudah tahu ya sekarang ada Per 11 tahun 2015, terkait perubahan tentang beberapa aturan teknisnya ya lah ya, teknisnya dalam bikin faktur dan pelaporan SPT masa PPN. Semoga ke depannya aplikasi Cortex ini semakin stabil dan semakin menunjang Bapak Ibu dalam bertransaksi dengan rekanannya. Baik, kira-kira itu saja, podcast kita hari ini, nanti kita akan ketemu lagi di podcast seri berikutnya, semoga kita bisa berjumpa kembali. Baik, terima kasih Mas Dani, selamat sore.